Oke, selamat siang teman-teman. Jadi hari ini aku pengen ngejelasin soal OSPF atau yang bisa disebut Open Shortest Path First dari kelompok 1 yang ada aku Hafiz, Azam, Afifah, Fadli, aku sendiri Alfiah, Amos, dan Anissa Fahira. Kita masuk ke pembahasannya. Jadi apa sih itu OSPF? OSPF ini kalau kita analogikan seperti misalkan kita pengen ke suatu tempat dari tempat A ke tempat B, dan kita tuh nggak tahu nih gimana cara jalur yang paling cepat dan paling tepat buat sampai ke titik yang kita pengen. Nah, jadi kita analogikan jalan-jalannya itu adalah sebagai router yang memuat informasi dalamnya tuh ada jarak dan kondisi setiap jalan yang mereka lewatin. Jadi OSPF ini secara singkatnya adalah protokol rutin yang digunakan oleh router dalam jaringan komputer untuk mencari jalur terpendek dan mengirimkan paket data dengan efisiensi maksimal. Jadi protokol OSPF ini dirancang untuk menghitung dan memilih jalur terpendek antara dua titik dalam jaringan berbasis IP. Jadi OSPF ini bekerja dengan menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek berdasarkan biaya atau kos yang ditentukan pada setiap link jaringan. Penggunaan OSPF sendiri memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama itu penggunaan sumber daya. Jadi OSPF menggunakan metrik untuk menghitung jalur terpendek berdasarkan kondisi jaringan, sehingga mengoptimalkan penggunaan bandwidth dan menghindari kemacetan lalu lintas. Kemudian juga dalam skalabilitas. Jadi OSPF ini dirancang untuk mengelola jaringan yang besar dan kompleks. Jadi dengan pengelompokan area, OSPF memungkinkan pembagian jaringan menjadi beberapa area yang lebih kecil, yang memudahkan manajemen dan mengurangi lalu lintas routing yang berlebihan. Kemudian juga ada redundansi. Jadi redundansi ini OSPF dapat memilih jalur alternatif jika ada gangguan atau kegagalan pada jaringan. Jadi jika terjadi kegagalan pada jalur atau router, OSPF akan secara otomatis menghitung jalur alternatif dan mengarahkan lalu lintas melalui jalur yang masih berfungsi. Hal ini meningkatkan ketersediaan jaringan dan mengurangi waktu downtime. Dan banyak lagi manfaat lain di OSPF ini. Cara kerja OSPF ini bagaimana sih? Yang pertama itu dia melakukan pertukaran hello paket atau yang setiap router itu. Jadi OSPF akan mengirimkan hello paket ke router tetangga di area yang sama untuk menjalin dan mempertahankan koneksi OSPF. Jadi dalam hello paket tersebut ada informasi seperti ID router, status link, dan interval hello yang digunakan untuk memeriksa ketersediaan neighbor-nya atau tetangga. Yang kedua, membangun neighbor agency. Jadi setelah menerima hello paket dari tetangga atau neighbor-nya, jadi router akan memeriksa informasi neighbor dan membangun keterhubungan dengan router tetangga. Jadi proses ini memastikan bahwa kedua router saling mengenali dan siap bertukar informasi topologi. Kemudian OSPF akan melakukan pertukaran database description atau DBD. Jadi setelah terjalinnya hubungan, router OSPF bakal saling bertukar paket DBD. Nah, di DBD ini ada ringkasan database topologi yang dimiliki oleh masing-masing router. Jadi tujuannya itu untuk memeriksa kesamaan dan perbedaan antara database topologi. Yang keempat itu sinkronisasi database. Jadi setelah ditukar, kemudian mereka bakal melakukan sinkronisasi. Jadi kalau terdapat perbedaan, router bakal minta LSA yang hilang atau tidak sama sekali melalui proses link state request atau LSR dan link state update atau LSU. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai kesamaan database topologi di seluruh jaringan OSPF. Yang kelima adalah perhitungan jalur terpendek. Nah, setelah dilakukan sinkronisasi database, biar dapat informasi, barulah dihitung semua jalurnya yang mana yang paling pendek. Nah, setelah database itu menggunakan algoritma SFP, Short Fast Path. Kemudian dalam perhitungan ini, jadi biaya atau kos yang ditentukan pada setiap link jaringan akan dipertimbangkan. Biaya link dapat berdasarkan pada bandwidth, delay, atau metrik lain yang telah ditentukan. Setelah ditentukan path-nya, barulah dibuat routing table. Jadi setelah dibentuk short path-nya,
Kemudian OSPF bakal menghitung tabel routing yang berisi informasi. Dan tabel routing ini bakal digunakan untuk mengarahkan lalu lintas jaringan dengan efisien sesuai yang diinginkan. Sesuai jalur pendek yang sudah ditetapkan. Gitu. Dengan cara kerja tersebut, OSPF dapat memastikan penemuan jalur terpendek, kesediaan yang tinggi, konvergensi dan cepat, dan pengaturan lalu lintas yang efisien dalam jaringan komputer. Untuk jenis area OSPF ini terdapat beberapa jenis area yang digunakan untuk pengelompokan dan pengaturan jaringan. Yang pertama itu ada backbone area atau area 0. Area 0 ini adalah area utama atau backbone area dalam OSPF. Jadi semua area OSPF lainnya harus terhubung secara langsung ke area 0. Dan area 0 sendiri menyediakan jalur komunikasi antara area lain dan bertindak sebagai pusat distribusi informasi topologi di seluruh jaringan OSPF. Yang kedua ada stub area. Jadi stub area ini adalah area yang tidak menerima informasi tentang rute eksternal dari area lain. Kemudian ada totally stub area. Totally stub area ini mirip dengan stub area, tapi pengecualian bahwa router di totally stub area juga tidak menerima route summary atau ringkasan dari area lain. Jadi router di totally stub area ini hanya memiliki default route dan route sendiri yang ada dalam sendiri. Kemudian ada not to stubby area atau NSSA. Jadi di NSA ini adalah area yang mengizinkan perutean eksternal dalam bentuk LSA tipe 7. Router di NSSA menerima rute eksternal dari area lain melalui LSA tipe 7. Dan kemudian router utama di NSA akan mengkonversinya menjadi LSA tipe 5 agar bisa didistribusikan ke area OSPF lainnya. Penggunaan berbagai jenis area OSPF ini memungkinkan pengaturan dan pengelompokan jaringan yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan perusahaan atau organisasi. Untuk jenis implementasi OSPF sendiri pun bisa dibedakan berdasarkan area dalam jaringan OSPF. Yang pertama itu adalah single area OSPF. Jadi single area OSPF ini seperti namanya adalah implementasi OSPF di mana seluruh jaringan OSPF berada dalam satu area OSPF tunggal yang juga dikenal dengan sebagai area 0 atau backbone area. Di dalam single area OSPF ini semua router itu terhubung langsung ke area 0 dan tidak ada area OSPF lainnya dalamnya. Keuntungan dari single area ini adalah mudah dikonfigurasi sehingga cocok untuk jaringan yang kecil hingga menengah dengan tingkat kompleksitas yang rendah. Namun dalam jaringan yang lebih besar dan kompleks, single area mungkin tidak efisien dalam pengaturan lalu lintas atau konvergensi routing. Kemudian yang kedua itu ada multi area OSPF. Jadi multi area OSPF ini implementasinya dibagi menjadi beberapa area OSPF. Jadi area 0 tetap menjadi pusat distribusi informasi topologi dan semua area terhubung secara langsung atau tidak langsung ke area 0. Setiap area OSPF memiliki router utama yang bertanggung jawab untuk mengirimkan informasi. Jadi di sini tetap ada area 0, tapi mereka semua terhubung ke area 0 ini. Keuntungan dari multi area OSPF ini yang pertama tentu saja skalabilitas, karena dia lebih besar dan dapat mengelola jaringan yang lebih besar dan lebih kompleks. Jadi jaringan itu dapat dibagi menjadi area yang lebih kecil, mengurangi beban routing, dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua tentu saja meningkatkan konvergensi yang lebih bagus. Jadi pertukaran informasi topologi hanya terjadi di antara setiap router di setiap area. Jadi mengurangi lalu lintas routing dan waktu konvergensi OSPF. Kemudian selanjutnya, efisiensi penggunaan bandwidth. Jadi dengan adanya summary route dari yang disediakan di area 0, pengaturan lalu lintas menjadi lebih efisien. Jadi mengurangi penggunaan bandwidth yang berlebihan. Nah, pilihan antara multi area dan single area tergantung pada ukuran dan kompleksitas jaringan, serta kebutuhan routing dan manajemen jaringan yang lebih fleksibel. Jadi multi area OSPF lebih cocok untuk jaringan yang besar dan kompleks, sedangkan single area cocok untuk yang lebih sederhana dan cocok untuk jaringan yang lebih detail. Nah, sekian untuk pengenalan OSPF pada kelompok 1. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!